Media ternama Qatar ungkap skandal terbesar timnas Indonesia kena dampak keputusan FIFA jika Iran dicoret dari Piala Dunia 2026. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Dulu hanya pemain cadangan, kini bek termahal Asia Tenggara. Kisah inspiratif Jay Itzes bikin haru. Jay Itzes yang sempat dianggap remeh kini menembus sejarah jadi bek termahal se-Asia Tenggara. Apakah perjalanan beratnya di timnas yang mengubah segalanya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Dua klub Inggris ini datang ke Indonesia, satu bawa pemain lokal. Siapa yang bersinar di laga uji coba? Oxford United dan Ipswich Town siap ramaikan pramusim. Yang bikin heboh, ada darah Indonesia yang ikut unjuk gigi. Simak detail lengkapnya di sini. Sudah cetak 6 gol tapi masih diragukan. Penyerang Bali United ini siap bungkam kritik di timnas U23. Banyak yang tak percaya meski ia sudah tajam di Liga 1. Kini ia bersumpah akan membuktikan kualitasnya di panggung internasional. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media ternama Qatar ungkap skandal terbesar timnas Indonesia kena dampak keputusan FIFA jika Iran dicoret dari Piala Dunia 2026. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia bisa terkena dampak mengenai keputusan FIFA lantaran Iran berpotensi dicoret dari Piala Dunia 2026 sebagaimana warta dari media Qatar yang disebut sebagai skandal terbesar jika terjadi. Skuad Garuda kini berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menyelesaikan putaran ketiga dengan finish di posisi keempat grup C. Timnas Indonesia lolos bersama Arab Saudi dari grup C, akan bersaing dengan Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Putaran keempat baru akan digelar pada Oktober nanti, namun Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) berpotensi menambah kuota jika Iran dicoret dari Piala Dunia 2026. Tim Beli telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sejak Maret 2025 lalu. Mereka finish di grup A sebagai pemuncak klasemen. Namun demikian, media Qatar mewartakan bahwa ada kemungkinan kecil bagi Iran untuk dicoret dari Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal ini karena Iran termasuk dalam daftar negara yang dilarang masuk oleh Amerika Serikat. Iran bisa dicoret dari Piala Dunia 2026 setelah lolos. Tulis judul yang diberikan beIN Sports, media olahraga ternama yang berbasis di Qatar pada 26 Maret 2025 lalu. Iran berada dalam daftar negara yang di blacklist yang para warganya akan dilarang masuk ke Amerika Serikat, tulisnya. beIN Sports menggarisbawahi bahwa peluang Iran untuk dicoret tipis pada saat itu. Namun artikel tersebut dirilis pada Maret lalu. Kini potensi semakin membuncah karena perang yang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Menurut laporan dari beIN Sports, FIFA sendiri sudah berupaya menegosiasikan kemungkinan Iran untuk tetap ikut Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat. Dalam kasus Iran, FIFA sudah memulai pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengeksplor kemungkinan membiarkan mereka tampil di Piala Dunia 2026, tulisnya. Jika tidak, maka kita bisa berbicara mengenai skandal terbesar yang ada di sepanjang sejarah sepak bola, salah satu yang bisa menjadi titik balik keolahragaan, pungkasnya. Selain Iran, ada beberapa negara lain yang warganya dilarang masuk Amerika Serikat, yaitu Afghanistan, Bhutan, Kuba, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Yaman, dan Venezuela. Namun menurut media Amerika Serikat El Paso Times, timnas Iran akan tetap bisa bermain di Amerika Serikat, namun para supporternya akan tetap dilarang datang. Bisakah Iran main di Piala Dunia 2026? Ya, namun fansnya mungkin tak bisa datang, tulis El Paso Times pada 18 Juni 2025. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi ataupun keputusan dari FIFA maupun pemerintah AS mengenai potensi larangan timnas Iran bermain di Piala Dunia 2026.
Namun, jika benar Iran bakal dicoret terutama karena perang yang semakin membuncah, maka ada peluang penambahan jatah untuk satu wakil Asia lainnya. Hal ini berpotensi memberi dampak kepada timnas Indonesia yang masih bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray. Dulu hanya pemain cadangan, kini bek termahal Asia Tenggara. Kisah inspiratif Jay Itzes bikin haru. Jay Itzes yang sempat dianggap remeh kini menembus sejarah jadi bek termahal se-Asia Tenggara. Apakah perjalanan beratnya di timnas yang mengubah segalanya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kisah haru Jay Itzes dari debut impresif hingga jadi bek termahal Asia Tenggara. Cerita perjalanan Jay Itzes, bek tangguh kebanggaan timnas Indonesia, benar-benar menyentuh hati. Tak hanya sukses memikat para pecinta sepak bola tanah air, ia kini mencatatkan namanya sebagai bek termahal di Asia Tenggara. Sebuah pencapaian yang tak datang secara instan, tetapi lahir dari kerja keras dan dedikasi yang luar biasa. Nama Jay Itzes mulai mencuri perhatian publik setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal tahun 2024. Sejak saat itu ia langsung memperkuat skuad Garuda di ajang bergengsi putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Cetak gol di laga besar debutnya, langsung melawan rival klasik Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dalam laga itu timnas Indonesia menang tipis 1-0. Namun yang lebih mengesankan adalah penampilan keduanya saat tandang ke Hanoi 26 Maret 2024. Itzes bukan hanya membantu menjaga lini belakang tetap solid, tapi juga mencetak 1 gol, membantu Indonesia menang telak 3-0. 2. Jadi pilar dan kapten timnas sejak 2 laga itu, Jay Itzes langsung mendapat tempat spesial di hati pelatih dan para penggemar. Ia selalu menjadi pilihan utama di lini belakang, bahkan kini dipercaya mengenakan ban kapten timnas Indonesia sejak memasuki putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepemimpinannya di lapangan jelas terlihat tenang, tegas, dan visioner. 3. Nilai pasar melonjak tajam meski klubnya Venezia FC harus kembali turun kasta ke Seri B setelah sempat promosi ke Seri A. Performa pribadi Itzes tetap mencuri perhatian. Tak heran jika nilai pasarnya kini ditaksir mencapai 7,5 juta euro, dalam kurung sekitar 140 miliar rupiah. Angka ini menjadikannya bek termahal di Asia Tenggara, mengalahkan rekan senegaranya Mes Hilgers yang kini bernilai 6,5 juta euro, dalam kurung 122 miliar rupiah. 4. Beban dan harapan baru kini sebagai kapten dan tulang punggung pertahanan timnas Indonesia, tanggung jawab Jay Itzes semakin besar. Tapi ia tak gentar. Dalam salah satu unggahannya di media sosial, ia menulis penuh keyakinan, selangkah demi selangkah kami terus maju. Sekarang pertarungan sesungguhnya dimulai. Kisah Jay Itzes adalah gambaran nyata dari perjuangan, dedikasi, dan cinta terhadap tanah air. Dari seorang pemain asing menjadi pemimpin timnas Indonesia dan kini menyandang status bek paling mahal di kawasan. Sebuah transformasi yang layak kita apresiasi. Bagaimana menurut kamu? Apakah Jay Itzes layak disebut sebagai bek terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is Dua klub Inggris ini datang ke Indonesia, satu bawa pemain lokal. Siapa yang bersinar di laga uji coba? Oxford United dan Ipswich Town siap ramaikan pramusim. Yang bikin heboh, ada darah Indonesia yang ikut unjuk gigi. Simak detail lengkapnya di sini. Ipswich Town membawa Elkan Bagot menjalani laga pramusim melawan klub papan atas Liga Skotlandia dan Liga Prancis. Terdapat 3 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kasta kedua Liga Inggris musim depan. Jumlah itu harusnya 4, tetapi berkurang 1 akibat dilepasnya Nathan Chu-aon dari Swansea City. Sisa 3 pemain Garuda di divisi Championship yaitu Ole Romanye dan Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United serta Elkan Bagot dalam kurung Ipswich Town. 2 nama pertama bakal melawat ke tanah air pada pramusim mendatang. Oxford United yang dimiliki bos Indonesia bakal menjadi partisipan turnamen pramusim garapan PSSI Piala Presiden 2025. Setelah itu barulah The Us melakoni uji tanding di Eropa, yaitu melawan Mansfield Town, Bristol Rovers, dan CD Leganes dalam kurung Spanyol. Oxford bakal menjalani musim kedua divisi Championship musim depan sejak promosi dari League One. Situasi itu berbeda dibanding Ipswich Town yang berlaga di divisi ini sebagai klub degradasi Premier League. Oleh sebab itu, Ipswich memiliki sumber daya finansial lebih kuat dan dapat mengajak tim lebih besar untuk uji tanding. Pramusim mendatang juga akan menjadi kesempatan bagi pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, untuk mencuri perhatian pelatih. Bek jangkung tersebut bisa dianggap merampungkan peminjaman positif bersama Blackpool di kasta ketiga Liga Inggris. Berkat peminjaman tersebut, kontrak Bagot yang tadinya habis musim ini diperpanjang oleh Ipswich selama 1 tahun ke depan. Ipswich Town mengambil opsi ekstensi 12 bulan dalam kontrak Elkan Bagot, tulis pihak klub di laman resminya. Bek tengah berkaki kiri 22 tahun itu baru-baru ini menuai pujian dari manajer Steve Bruce setelah musim penuh cedera di League One. Pemain internasional Indonesia yang datang dari dalam kurung Akademi Klub Plyford Road sudah melakoni 5 masa peminjaman. Dengan demikian, Bagot bakal menikmati kerjasama lagi dengan pelatih Kieran Kenai yang masyhur diminati klub besar. Kabar baik bagi Bagot, satu pesaingnya di lini belakang berkurang 1 seturut kepindahan bek Australia Cameron Burgess ke Swansea City. Jika rekan Bagot di Oxford United bertolak ke Indonesia, skuad Ipswich bakal melakukan tur pramusim ke Austria. 1 laga uji tanding sudah dijadwalkan di dataran tinggi Austria, yaitu melawan Blau Wesleins. 2 laga pramusim berikutnya lebih menarik, yaitu melawan Aberdeen dalam kurung 25 Juli dan AJ Auxerre dalam kurung 2 Agustus. Aberdeen merupakan klub terakhir yang menjuarai Liga Skotlandia di luar duopoli Rangers dan Celtic. Adapun Auxerre musim lalu finish di peringkat 11 kasta tertinggi Liga Inggris. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Sudah cetak 6 gol tapi masih diragukan. Penyerang Bali United ini siap bungkam kritik di timnas U23. Banyak yang tak percaya meski ia sudah tajam di Liga 1. Kini ia bersumpah akan membuktikan kualitasnya di panggung internasional. Simak fakta lengkapnya di sini. Cetak 6 gol di Liga 1. Rahmat Arjuna tetap rendah hati itu belum jadi jaminan bersinar di Liga 1 musim 2024-2025 dengan torehan 6 gol tentu bukan pencapaian yang bisa dianggap enteng.
Namun bagi penyerang muda Bali United, Rahmat Arjuna Reski, hal itu belum cukup untuk membuatnya merasa aman dalam persaingan menuju skuad utama timnas U23 Indonesia. Ia justru semakin terpacu untuk membuktikan diri layak mengenakan seragam merah putih. Rahmat Arjuna adalah satu dari dua pemain Bali United yang mendapat panggilan ke pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas U23 Indonesia bersama rekan setimnya, Kadek Arel Priyatna. TC tersebut akan digelar di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025 sebagai bagian dari persiapan jelang ASEAN Cup U23 2025. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga dalam kurung Bekasi pada 1529 Juli 2025. Dalam turnamen yang cukup prestisius ini, skuad asuhan Gerald Vandenburg tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sebanyak 30 pemain dipanggil dan nama Rahmat Arjuna termasuk di antaranya. Tapi ia sadar jalan menuju skuad inti bukanlah hal yang mudah. Saya sangat senang dan bersemangat bisa kembali mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia, ujar Rahmat Arjuna dengan penuh antusias. Meskipun catatan 6 gol dari 31 pertandingan bersama Bali United merupakan bukti kapasitasnya sebagai penyerang muda potensial, apalagi di tengah dominasi pemain asing di lini depan Liga 1, Arjuna tidak mau terlena. Ia tahu betul statistik tidak selalu sejalan dengan peluang masuk skuad utama. Meski saya mencetak 6 gol di Liga 1, tetapi itu belum menjadi jaminan, kata Arjuna tegas. Pemain berusia 21 tahun itu mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk membuka pintu ke tim utama adalah lewat kerja keras dan konsistensi performa. Terlebih, kompetisi di lini depan timnas U23 sangat ketat. Nama-nama seperti Jens Raven dan Hoki Caraka juga masuk daftar pemain yang dipanggil Vandenburg. Saat ini tugas saya hanya bekerja keras di setiap pertandingan dan akhirnya kembali meraih kesempatan ini, ucap Arjuna penuh kesungguhan. Tak hanya puas dengan pencapaian, saat ini Arjuna juga berkomitmen untuk memperbaiki kelemahannya, terutama soal penyelesaian akhir. Saya masih harus memperbaiki diri terutama dalam hal finishing akhir ke gawang lawan, tuturnya jujur. Melihat semangat dan sikap rendah hati Rahmat Arjuna, rasanya patut dinantikan apakah kerja kerasnya akan berbuah manis dengan tampil di ASEAN Cup U23 2025 nanti. Bagaimana menurut kamu, apakah Rahmat Arjuna layak jadi pilihan utama di lini depan timnas U23 Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. AC Milan siap gaspol. Parma sudah tetapkan harga untuk Giovanni Leoni. AC Milan kini berada di posisi strategis untuk segera melangkah mendekati Giovanni Leoni, bek muda andalan Parma, setelah sang klub menetapkan banderol harga sang pemain. Memasuki jendela transfer musim panas 2025, AC Milan bertekad memperkuat skuadnya. Setelah musim yang kurang konsisten di Serie A, Rossoneri ingin membangun kembali tim agar bisa kembali bersaing merebut Scudetto. Direktur olahraga baru Milan, Igliter, sudah mengantongi beberapa nama incaran dari berbagai usia. Sang pelatih Allegri nampaknya ingin memadukan talenta muda dengan pemain berpengalaman strategi yang dianggap ideal mengingat kondisi finansial Milan yang sedang menantang. Parma sendiri tak tinggal diam merespons minat Milan terhadap Leoni. Dilaporkan dari Football Italia, mereka memasang harga tinggi, yakni 25 juta euro, dan enggan melepas sang bek dengan harga 20 juta euro plus add-ons. Angka ini jelas menunjukkan Parma ingin mempertahankan Leoni kecuali ada tawaran serius yang benar-benar sulit ditolak. Apalagi kontrak pemain ini masih berlaku di Ennio Tardini hingga 2029. Menurut kamu, apakah AC Milan akan berhasil mengamankan tanda tangan Leoni dengan harga tersebut? Atau akankah Parma bertahan dengan sang bek muda? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
be scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ternyata Sergio Ramos pernah tawarkan diri ke Inter Milan, tapi ditolak dengan halus. Sosok legendaris Real Madrid Sergio Ramos punya kisah menarik sebelum kompetisi 2024 dimulai. Berdasarkan informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, Ramos sempat mencoba menawarkan dirinya kepada Inter Milan pada musim panas 2024. Hal ini terjadi di saat Stefan de Vrij sedang dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub Arab Saudi. Inter tidak tertarik dengan jenis operasi seperti ini dan akhirnya de Vrij tetap bertahan di klub, ujar Romano. Di tengah ketidakpastian masa depan de Vrij di San Siro akibat minat dari Timur Tengah, Inter memilih untuk mempertahankan bek Belanda itu. Sementara itu, tawaran dari Ramos justru diabaikan. Saat itu Ramos berstatus bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang. Meski memiliki pengalaman melimpah, Inter menilai bahwa opsi mendatangkan Ramos tidak cocok dengan kebijakan dan arah tim saat ini. De Vrij pun akhirnya tetap menjadi bagian penting skuad hingga musim 20.242.025 bersama Acerbi yang memulai musim setelah menjalani operasi hernia. Bagaimana menurutmu keputusan Inter menolak Ramos dengan halus? Apakah mereka sudah tepat dengan fokus mempertahankan De Vrij? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar.